Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan beban listrik. Sistem penyaluran tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik ke konsumen merupakan hal penting untuk dipelajari. Mengingat penyaluran tenaga listrik ini prosesnya melalui beberapa tahap, yaitu pembangkit tenaga listrik, kemudian disalurkan ke jaringan transmisi, kemudian dari gardu induk tenaga listrik disalurkan ke jaringan distribusi primer, melalui gardu distribusi, kemudian dari distribusi sekunder, tenaga listrik dialirkan ke konsumen. Nah, ini gambar dari penyaluran tenaga listrik yang dihasilkan dan dikirimkan ke konsumen, dari pembangkit, transmisi, dan distribusi hingga konsumen. Pertama, saya menjelaskan tentang sistem pembangkit. Pendasarkan terdiri dari satu atau lebih unit pembangkit yang akan mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik yang harus mampu menghasilkan daya listrik yang cukup sesuai kebutuhan konsumen. Kemudian, sistem transmisi berfungsi mentransfer energi listrik dari unit-unit pembangkit di berbagai lokasi dengan jarak yang jauh ke sistem distribusi. Kemudian yang ketiga, sistem pendistribusian tenaga listrik dibagi menjadi dua, sistem pendistribusian langsung, yaitu sistem pendistribusian langsung merupakan sistem penyaluran tenaga listrik yang dilakukan secara langsung dari pusat pembangkit tenaga listrik yang tidak melalui jaringan transmisi terlebih dahulu. Ini biasanya yang dekat dengan pembangkit atau yang berada di pinggiran kota. Yang kedua, sistem pendistribusian tak langsung. Sistem pendistribusian tak langsung merupakan sistem penyaluran tenaga listrik yang dilakukan jika pusat pembangkit tenaga listrik jauh dari pusat-pusat beban. Kemudian perbedaan jaringan distribusi dengan jaringan transmisi. Kita bisa lihat dari tabel ini, dari segi letak lokasi, distribusi berada di dalam kota, transmisi di luar kota. Dari segi tegangan sistem, distribusi kurang dari 30 kV, transmisi lebih dari 30 kV. Bentuk jaringannya dari distribusi berbentuk radial loop, paralel interkoneksi, transmisi radial, dan loop. Dari segi sistem penyaluran, distribusi saluran udara dan saluran bawah tanah, sedangkan transmisi saluran udara dan bawah laut. Konstruksi dari distribusi jaringan lebih rumit dan beragam, transmisi lebih sederhana. Dari segi analisis jaringan lebih kompleks distribusi, sedangkan transmisi lebih sederhana. Dari segi komponen rangkaian yang diperhitungkan, distribusi komponen R dan L, sedangkan transmisi komponen L dan C. Dari segi penyangga jaringan, distribusi tiang jaringan, sedangkan transmisi menara jaringan. Dari segi tinggi penyangga jaringan, distribusi kurang dari 20 meter, transmisi 30 hingga 200 meter. Kabel pengantar, distribusi menggunakan BCC atau ACC, dan transmisi biasa menggunakan ACSA. Dari kawat tarikan dengan kawat tarikan, transmisi tanpa kawat tarikan. Dari solusi jaringan, distribusi menggunakan jenis fasa, pin, jenis pos, batang, jenis gantung, dan jenis cincin. Misalnya andongan, distribusi menggunakan menggunakan 0 hingga 1 meter, sedangkan transmisi 2 hingga 25 meter. Dari segi fungsinya, distribusi menyalurkan daya ke konsumen, sedangkan transmisi menyalurkan daya ke gardu induk. Dari segi bahan penyangga, distribusi baja besi kayu, sedangkan transmisi baja. Dari segi jarak antar tiang, distribusi 40 hingga 100 meter, sedangkan transmisi 150 hingga 350 meter. Berikut gambar dari sebelah kiri itu tiang distribusi, sedangkan sebelah kanan merupakan tiang transmisi. Struktur jaringan distribusi. Itu yang pertama ada gardu induk atau pusat pembangkit tenaga listrik. Dari bagian ini, jika sistem pendistribusian tenaga listrik dilakukan secara langsung, maka bagian pertama dari sistem distribusi tenaga listrik adalah pusat pembangkit tenaga listrik. Biasanya pusat pembangkit letak di pinggiran kota dan pada umumnya berupa pusat pembangkit tenaga diesel atau PLTD. Yang kedua, jaringan distribusi primer. Jaringan distribusi primer bukan awal penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit tenaga listrik ke konsumen. Untuk sistem langsung, jaringan distribusi primer memiliki tegangan sistem sebesar 20 kV. Yang ketiga, gardu pembangkit atau gardu distribusi. Berfungsi merubah tegangan listrik dari jaringan distribusi primer menjadi tegangan terpakai yang digunakan untuk konsumen dan disebut sebagai jaringan distribusi sekunder. Kapasitas transformator yang digunakan pada gardu pembangkit ini tergantung pada jumlah beban yang akan dilayani dan luas daerah pelayanan beban. Jaringan distribusi sekunder. Jaringan distribusi sekunder adalah jaringan distribusi tegangan rendah, merupakan jaringan tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan konsumen. Oleh karena itu, besarnya tegangan jaringan distribusi sekunder ini 330 hingga 230 volt untuk sistem lama, sedangkan yang sekarang 220 hingga 380 volt. Persyaratan sistem distribusi listrik untuk salah-salah sistem distribusi tenaga listrik adalah yang pertama faktor keandalan sistem. Kontinuitas penyaluran tenaga listrik ke konsumen harus terjamin selama 24 jam terus-menerus. Kemudian setiap gangguan yang terjadi dengan mudah dilacak dan disolder sehingga pemadaman tidak perlu terjadi. Kemudian sistem proteksi dan pengaman jalan harus tetap bekerja dengan baik dan cepat.
Kemudian ada faktor kualitas sistem, kualitas tegangan listrik yang disampaikan titik beban harus memenuhi persyaratan minimal untuk setiap kondisi dan sifat-sifat beban. Tegangan jatuh atau tegangan drop dibatasi pada harga 10%. Kemudian kualitas peralatan listrik yang terpasang pada jaringan dapat menahan tegangan lebih overprotect dalam waktu singkat. Kemudian ada faktor keselamatan sistem publik, keselamatan penduduk dengan adanya jaringan tenaga listrik harus terjamin dengan baik. Kemudian keselamatan alat dan perlengkapan jaringan yang dipakai hendaknya memiliki kualitas yang sangat baik ya. Dapat meredam secara cepat bila terjadi gangguan pada sistem jaringan. Yang keempat ada faktor pembayaran sistem, kontinuitas pembayaran sistem perlu dijadwalkan secara berkesinambungan sesuai dengan penilaian awal yang telah ditetapkan agar kualitas sistem terjaga dengan baik. Kemudian ada faktor penyaluran sistem, penyaluran jaringan distribusi dirancang semaksimal mungkin untuk perkembangan di kemudian hari. Perkiraan kebutuhan energi listrik, salah satu faktor yang sangat menentukan dalam membuat rencana operasi sistem tenaga listrik adalah peramaran atau perkiraan beban yang dilakukan oleh sistem tenaga listrik yang bersangkutan, yaitu PLN. Menurut Widoyoko, tahun 1994, peramaran dibagi menjadi 4. Pertama, sektor rumah tangga, yang kedua sektor komersial, meliputi perdagangan dan sebagainya. Kemudian ada sektor publik, meliputi instansi pemerintah, rumah sakit, dan instansi sosial. Yang keempat, sektor industri, meliputi industri pariwisata, pertanian, tambahan, galian, dan industri perusahaan. Kemudian ada asas perencanaan ketenagalistrikan. Perencanaan tenaga listrik bergantung pada asas biaya terendah. Kemudian perencanaan tenaga listrik konvensional hanya mencakup perencanaan sisi penyedia energi listrik. Namun, dalam perencanaan lebih maju juga mencakup sisi pemakaian energi listrik yang bisa secara terintegrasi. Tujuan perencanaan ketenagalistrikan yang pertama, kebutuhan kapasitas dan tenaga listrik setiap tahun dengan tingkat kadar yang diinginkan. Yang kedua, tercapai bauran bahan bakar lebih baik untuk mengurangi kontribusi produksi pembagian berbahan berminyak menjadi lebih kecil, mengatasi krisis kelistrikan yang terjadi di beberapa daerah. 4. Tercapai angka rugi jaringan transmission distribusi lebih kecil dari 10%. Yang kelima, tercapainya kualitas listrik yang semakin baik. Faktor yang mempengaruhi tingkat kebutuhan energi listrik yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi dikategorikan sebagai sektor komersial, bisnis, atau sektor listrik. Kegiatan ekonomi termasuk sektor publik adalah jasa, perbankan termasuk kementerian keuangan. Perbankan sektor industri sendiri adalah mencakup kegiatan industri, migas, dan manufaktur. Kemudian yang kedua, faktor pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ini sangat berpengaruh besar terhadap kebutuhan energi listrik. Selain faktor ekonomi, penduduk akan naik terus setiap tahunnya. Kemudian ada 3 faktor perencanaan pembangunan daerah. Berjalan pembangunan daerah akan sangat dipengaruhi oleh tingkat perekonomian daerah itu sendiri. Yang keempat, faktor lain selain 3 faktor di atas, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi tingkat kebutuhan energi listrik dan antaranya luas bangunan konsumen. Kemudian kebutuhan beban atau load demand. Kebutuhan beban di suatu daerah tergantung dari kondisi daerahnya, sekarang dan masa yang akan datang, harga daya dan sebagainya. Konsumen mengharapkan menerima pelayanan harus terus-menerus dengan tegangan yang teratur sesuai yang seharusnya. Terdapat 2 kurva pada kebutuhan beban, yaitu kurva beban harian dan kurva transaksional nama beban. Kurva beban harian adalah karakteristik perubahan besar daya yang dibutuhkan untuk memasuk beban pada setiap waktu dalam suatu interval yang hari tertentu. Sedangkan kurva bertransaksional bila kurva beban yang berasal tentang besarnya beban dari waktu ke waktu selama interval waktu 1 hari. Perkiraan beban listrik ada 3 ya, itu pertama perkiraan beban jangka panjang. Perkiraan beban jangka panjang untuk jangka waktu atas 1 tahun. Dalam perkiraan beban jangka panjang masa-masa makroekonomi yang merupakan salah satu aspek perubahan listrik merupakan faktor utama yang menentukan arah perkiraan beban. Yang kedua ada perkiraan beban jangka menengah. Perkiraan beban jangka menengah adalah untuk jangka waktu dari 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Kemudian ada perkiraan beban jangka pendek. Perkiraan beban jangka pendek adalah untuk jangka waktu beberapa jam sampai 1 minggu. Dalam perkiraan beban jangka pendek bebas. Batas atas untuk beban maksimum dan batas bawah untuk beban minimum yang ditentukan dalam perkiraan beban jangka menengah. Dalam peramaan energi listrik, khususnya peramaan jangka panjang, dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, faktor ekonomi yang ditentukan melalui data produk domestik regional bruto (PDRB). Yang kedua, jumlah penduduk. Yang ketiga, jumlah rumah tangga. Kemudian yang keempat, jumlah pelanggan listrik masing-masing sektor. Yang kelima, tarif daya listrik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf.